Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidina nabiyyi wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati sesepuh para sepuh di TP UKS, dari Puskesmas, dari kecamatan, dari pengawas, dari pengawas Pendadis, dan lebih-lebih dari narasumber di Lurah dan Serang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kesempatan hari ini dalam rangka PPKS tingkat kabupaten yang nantinya tentunya kita mendapatkan oleh yang luar biasa dari kegiatan ini untuk mengembangkan dan membina UKS-UKS yang ada di kecamatan masing-masing. Sebelum menyampaikan paparan ini, perkenalkan saya ini wakil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Beliau Bapak Kepala Kantor sudah hadir dalam kegiatan di Solo, kemudian Bapak Kasih juga di Solo. Ini mendahului saya untuk hadir di sini sehingga nanti ada kurangnya ya dengan wakil ya seadanya. Oke, mohon untuk kerjasamanya, mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 menit ke depan kita manfaatkan untuk menyampaikan paparan dipan dari video atasan saya tentang kebijakan agama pada negara dalam pengembangan dan pembinaan UKS-UKM di madrasah. Kami sampaikan bahwa visi Kementerian Agama Republik Indonesia adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini visi nasional dari Kementerian Agama yang akan diberikan divisi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terwujudnya masyarakat Banjarnegara yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Memang ada di Kementerian Agama dari visi ini mana hubungannya dengan UKS? Karena di Kementerian Agama ada lembaga pendidikan juga yang membawahi DRA, MI, MTS, MA, dan di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan UKS yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah umum yang ada dan juga bekerjasama dengan puskesmas yang ada di wilayah. Misi dari Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas kesehatan umat beragama, kemudian memperkuat moderasi beragama dan kerukunan beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata bermutu. Ini mungkin UKS-nya ada di dalam ini. Kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini visi dari Kemenag. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Kami menetapkan bahwa Kementerian Agama khususnya di Jawa Tengah, Kanwil Provinsi Jawa Tengah mempunyai tagline yang tagline-nya adalah menjadi penyemangat para insan yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kemenag Jateng Majeng. Jadi nanti kalau ada pesan Majeng dan sebagainya itu tidak tagline Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Majeng itu sendiri moderat, akuntabel, jernih, dan mengayomi. Tentang makna dari kata-kata nanti kita bisa lihat di Google. Dijelaskan panjang banget ini. Kemudian Kemenag Banjarnegara juga sudah melaunchingkan tagline juga, yaitu Gemebiar. Jadi kalau melihat teman-teman kami dari Kementerian Agama itu tangannya bentuk huruf G ketika bersama-sama berkumpul itu salahnya salam G begitu, itu adalah simbol dari tagline kami yang dari Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, yaitu Gemebiar, dari kata gesit, moderat, berdaya saing, akuntabel, dan responsif.
salam perkenalan rekan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini data jumlah lembaga dan siswa yang di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. RA kami itu ada 264 lembaga. Bahkan ketika waktu itu kami bersama dengan Bunda PAUD pertama bersama di Banjarnegara itu yang di bawah naungan Dinas ada 700 sekian. Ditambah lagi kalau dari Kementerian Agama 264, berarti ada sekitar hampir 1000 PAUD dan TK yang ada di. Artinya setiap desa, setiap dusun mungkin sudah ada semua ya. Kelompok belajar yang untuk menangani anak-anak PAUD sejak ini. Dari 264 lembaga ini semuanya swasta, yayasan yang memberikan menguasai. Ada 9.354 peserta didik. Ini data 2021-2022. Kalau yang data sekarang belum masuk. Kemudian di tingkat atasnya di Madrasah Ibtidaiyah ada 204 madrasah Ibtidaiyah. Dari 204 ini hanya 4 yang statusnya negeri. Ada di Madukara, Tunggalan, Wiramasra dan Purwokerto. Yang lainnya swasta. Bahkan kemarin ada tambahan lagi 5 madrasah baru, MI baru itu dari Rakit, Susukan, Purwokerto, Kalibening, sehingga tambah 4 lagi yaitu 208. Dari 204 ini siswa yang ada 23.858 siswa. Kemudian di tingkat MTS ada 39 lembaga, tambah 1 kemarin dari 40. Siswa yang ada tahun pelajaran terakhir kemarin 12.088 siswa. Kemudian yang terakhir tingkat MA ada 18 lembaga, jumlah siswanya 4.685. Untuk MAK-nya belum. MAK itu yang setingkat SMK. Kemudian data dari guru dan pengawas yang ini nanti bersama-sama dengan tim TPUKS untuk bekerjasama dari guru dan pengawas. Pengawasnya nanti di TPUKS, terima kasih atas hadirnya dan pengakuannya dari TPUKS, sehingga teman-teman kami pengawas yang ada di lapangan bersama-sama dengan tim pembinaan UKS yang ada di kecamatan bersinergi bersama. Guru yang ada di RA itu 930 orang. Di MI ada 2099 orang, MTS 894, MA 423. Pengawas ini pengawas madrasah khususnya ada 16 orang. Insya Allah tambah lagi nanti 1 orang 17. Dan semua ini kami harapkan nanti bersinergi bersama dengan tim pembina UKS kecamatan untuk bareng-bareng mensukseskan UKS yang ada di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi tentang UKS. Hanya sahabat ini dari dulu istilah kita definisi sudah semua mengetahui. Karena ini juga saya bacakan bahwa UKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Ini definisi ada yang lain, ya mohon untuk dimaklumi. Ini saya ambil dari yang tahun 2014 SKB Pak Menteri 2014. Ini peraturan yang mendukung kegiatan UKM di madrasah maupun sekolah adalah SKB Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. Nomornya bisa dibaca sendiri nanti tentang pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah maupun madrasah. Khusus untuk Kementerian Agama di SKB Pak Menteri itu menyebutkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UKM meliputi yang pertama adalah menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKM di madrasah, mulai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, baik melalui jalur pendidikan, kemudian maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Kemudian yang kedua menetapkan
standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKM. Yang ketiga, mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku bersih dan sehat melalui pendekatan keagamaan. Kemudian yang keempat, yang dilakukan Kementerian Agama dalam pembinaan adalah menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku KKM lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama. Yang kelima, menyediakan fasilitas UKM usaha kesehatan madrasah yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS serta peralatan yang dibutuhkan. Ini memang harus ada di setiap madrasah memiliki ini, karena di madrasah pun juga harus mengikuti kegiatan akreditasi yang itu ini juga menjadi hal yang wajib harus ada. Membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren. Tadi sudah disampaikan oleh itu Pak tadi bahwa pondok pesantren itu juga akan, tadi saya lihat dan tadi ada kata-kata akan ada perbu tentang kesehatan di pondok pesantren itu. Terima kasih, dan nanti bisa bersama-sama dengan kami yang ada di Kementerian Agama. 7. Melaksanakan pendidikan faktor risiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren. Yang 8. Melaksanakan publikasi informasi dan edukasi tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren yang sehat. 9. Mengembangkan model madrasah dan pondok pesantren yang sehat. Dulu pernah ada istilah pesantren itu terkena kumuhnya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak, karena ada kegiatan-kegiatan dari BPOKS dan sebagainya ini, kerjasama dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama untuk menangani kondisi lingkungan yang ada di pondok pesantren. Tapi yang masih ada 1-2, kalau anak-anak yang di pondok pesantren itu tangannya, kakinya merah-merah gitu, ya air yang manfaatkan terlalu seringnya. Mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi lagi. Lalu bagaimana penerapan SUKM yang ada di Kementerian Agama atau di madrasah, sama seperti yang di sekolah umum maupun di ketentuan umum tentang UKS, mulai di bidang pendidikan kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan itu mengembangkan literasi kesehatan. Di madrasah pun juga disediakan buku-buku, kemudian poster-poster tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, pembiasaan hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah dengan pandemi kemarin menjadi salah satu tiap madrasah depan ruang kelas itu ada tempat cuci tangan pakai sabun. Itu hikmah dari pandemi kemarin untuk melaksanakan tatap muka. Semua madrasah, semua sekolah ketika mau melaksanakan PTM harus tersedia ini. Alhamdulillah, cuci tangan pakai sabun, sikat gigi, menjaga kebersihan tubuh dan sebagainya, ini menjadi penerapan pendidikan kesehatan di madrasah. Kemudian pendidikan gizi, sarapan bersama ini saya belum tahu nih sarapan bersamanya seperti apa. Tadi disampaikan dulu Pak, tadi sekian persen dari anak-anak sekolah itu tidak sarapan pagi karena memang mungkin tidak tersedia. Tidak tersedia, atau mungkin malah ibu bapaknya malah kasih di pasar, anak-anaknya Kapiran. Sehingga jadi kalau ini dari program ya sarapan bersama dengan Bapak Ibu guru di. Ada dulu program PTN itu ya, penambahan PTN ya. Tapi kalau ada anggarannya. Kemudian aktivitas fisik ini bisa dilaksanakan. Ini Bapak dari guru melalui pengawas ya, sampaikan pada para guru binanya bahwa aktivitas fisik yang perenggangan senam bersama ini penting. Seminggu sekali, misalkan hari senam bersama di halaman, di lapangan. Kalau ada perenggangan tadi seperti kita laksanakan pas tadi ya sekali-kali mengajar itu berhenti sebentar untuk melaksanakan perenggangan dan orang bosan untuk saya. Perenggangan itu perenggangan otot. Pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan
tatanan hidup sehat ini juga diterapkan di madrasah ya melihat usia sesuai jenjang pendidikan di madrasah. Kemudian pembinaan kader kesehatan sekolah atau kader kesehatan remaja itu dokter KKR itu ya PNR dan Surabaya diterapkan di madrasah. Itu yang pertama tentang trias UKS. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan ini di madrasah dan bekerjasama dengan puskesmas lah. Semuanya pasti sudah. Bahkan yang aktif dari puskesmas datang ke madrasah, ada kegiatan-kegiatan penting, misalkan vaksinasi dan sebagainya itu sudah dilaksanakan. Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala ini sudah berjalan menurut pantauan kami sinergi bersama dengan puskesmas. Kemudian pemberian obat cacing, nah ini beneran jembling dokternya. Beneran jembling. Ini cacing. Kemudian pertolongan pertama pada BPK dan P3P dan BPK sudah diterapkan, bahkan di jalur pendidikan yang kurikuler sudah dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi ini sudah berjalan rutin ya, mulai bulan bias ya, bias itu sudah rutin ya, selalu kami dari madrasah dari itu sudah tanggap dan menerima baik kegiatan itu. Yang mungkin ada sebagian yang ada orang tua yang belum mau menerima petani ya, perlahan-lahan kami mendekati mereka tentang pentingnya vaksinasi dan imunisasi. Masih ada. Kemudian penerapan trias yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan ini dilakukan dengan pembinaan kantin. Kalau misalkan ada kata kantin jujur, itu kantin jujur yang dilakukan adalah anak-anak itu beli sendiri, kemudian mengambil sendiri, bayar sendiri, ambil jujuran sendiri, itu ya jujur ya. Tapi yang jujur di atas ini adalah bahan dan sebagainya itu yang dibuat sudah harus yang sehat. Itu penting. Kemudian ini pedagang kaki lima ini ini yang di sekitar madrasah ini biasanya melebihi penjualnya lebih banyak daripada yang mau beli. Ini ketika diatur dan sebagainya itu yang lebih repot itu pedagangnya adalah wali murid. Wali murid itu ya sedikit demi sedikit harus dilakukan pembinaan pada mereka bahwa yang dijual itu adalah makanan-makanan yang memang sehat, yang tidak banyak pewarnanya, pemanis dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan pekarangan sekolah melalui toga ini tanaman obat keluarga yang dibutuhkan apa misalkan itu sejengkal tanah yang ada di lingkungan madrasah sekolah itu dilayani polybag diisi apalah tanaman-tanaman yang bermanfaat itu. Bahkan ada yang timbulnya dikasih itu ya tempat dari salon disaini kangkung, di bibit kangkung dan panen dulu di sumber panen sayur kangkungnya. Kemudian pembinaan sanitasi dan pengelolaan sampah di sekolah dan madrasah ini juga menjadi penting untuk menerapkan trias KS. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk ini pemberitahuan kepada warga sekolah untuk tidak menyediakan sarang nyamuk, hal yang bisa menjadi sarang nyamuk dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan kawasan tanpa rokok. Jadi Parasno ini sekarang saya tidak merokok ya. Alhamdulillah untuk sekarang sudah tidak merokok semuanya. Alhamdulillah. Jadi tim pembina UKS ceramah nengarep tak pengawas bisa mengawas baik kalau ya. Itu penerapan kawasan tanpa rokok bahkan sudah dimulai dari beberapa madrasah yang di Bidang Agama itu sudah ada tulisan-tulisan tentang tidak diperbolehkan merokok di situ tanpa nafsa dan tanpa kekerasan dan sebagainya. Ini silakan dipasang slogan-slogan ataupun banner kecil itu namanya itu peringatan-peringatan pada sekolah madrasah untuk menghindari hal ini. Kemudian hal yang dapat dilaksanakan untuk mendukung manajemen UKS berapa menit tuh?
ruang UKS tadi sudah kami sampaikan, memiliki tim pelaksana UKS sudah dibentuk, masing-masing madrasah sudah ada. Kemudian terhadap rencana program kerja tahunan UKS melibatkan seluruh guru dan dalam kegiatan UKS, melakukan konsultasi koordinasi dengan tim pembina UKS bersama yang ada di kecamatan maupun kabupaten. Yang paling besar adalah kecamatan biasanya. Kemudian yang kedua, tersedianya media komunikasi, informasi dan edukasi dari kesehatan alat peraga dan sebagainya ada. Adanya buku-buku beragama sudah ada, bahkan dari dinas kesehatan itu sudah menyediakan. Kemudian menggunakan rapor kesehatan itu yang ini belum berjalan karena untuk menyediakan rapor yang reguler saja biasanya juga butuh biaya. Dan ini juga diseplitkan dari anggaran untuk menyelenggarakan. Dan harapan kami nanti dari kesehatan yang menggunakan tadi hanya berapa eksemplar, padahal dari sekian madrasah yang ada, ya mohon nanti dari dinas kesehatan untuk membantu menyediakan ini. Atau mungkin juga aplikasi pun sekarang sudah enak dengan aplikasi ada. Nanti dari dinas kesehatan menyediakan. Tersedia dana untuk kegiatan KS dan menyelenggarakan presentasi ini di juknis BOS yang ada di madrasah pun juga sudah tercantum di sana bahwa BOS itu boleh digunakan untuk kegiatan UKS. Kemudian ada beberapa kemitraan dengan Puskesmas dengan instansi terkait dalam hal mendukung manajemen UKS di madrasah. Tersedianya sarana prasarana olahraga itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Yang jelas adalah kebersihan adalah setengah dari iman kita. Sesungguhnya Allah SWT itu suci, yang memiliki hal yang suci, Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha mulia, menyukai kemuliaan, Dia maha indah, menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu, terutama di madrasahnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Adul kalam bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat materi yang pertama. Selanjutnya pemateri kedua mau Pak Wandi. Silakan. Bu Atun silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para muslim, guru kader, Rahel dan tim dari media, seluruh peserta dari TPK Kecamatan Kabupaten Banjarnegara, unsur-unsurnya dari kecamatan, dari Kemenang, dari Bindikora, dari Puskesmas, tempat bidang, ya. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri, dan mudah-mudahan syukur ini akan menambahkan semakin banyak nikmat kepada kita. Saya sakartum dan zidanakum. Bapak Ibu, Mbak, saya boleh melepas masker apa enggak? Boleh. Saya sudah selesai. Ya, saya minta izin untuk teman-teman juga, teman. Ya, maksud saya, kalau saya maskeran kayaknya banyak yang belum kenal saya. Ya, terkait dengan penyampaian materi untuk di TPSKS ini, saya kira bukan hal baru, dan ini kita mungkin lagi dalam suasana uji coba, atau mungkin kita mulai berjalan setelah sekian lama 2-3 tahun terakhir dalam situasi pandemi, dan saat ini pun tampaknya pandemi belum dicabut, ya, statusnya dicabut, sehingga kita pun masih harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, walaupun sudah semakin direnggankan begitu regulasinya.
Bapak Ibu melihat situasi ini, maka terkait dengan materi mungkin nanti kita tidak akan terlalu beda jauh, tidak beda banyak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Musri dari Kemenag tadi, karena hal-hal terkait dengan UKS, UKM, maksud saya kesehatan sekolah dan madrasah itu Kemenag di Dinas Pendidikan itu dua institusi yang seperti mata uang ya, satu tapi dua wajah. Artinya Dinas Pendidikan kita mengelola lembaga-lembaga satuan pendidikan di tingkat sekolah, Kementerian Agama di tingkat madrasah dengan keunggulannya masing-masing. Dan kalau kemudian di lapangan kita bersinergi itu sudah lama dan pun dalam pengelolaan kesehatan insya Allah juga sesuatu yang jamak ketika program dalam kerangka menjadikan masyarakat utamanya peserta didik baik di madrasah maupun sekolah menjadi begitu yang diharapkan, seperti yang kita harapkan, yaitu kondisinya mereka sehat. Saya kira dalam hal ini Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara visinya sama-sama, punya misi yang sama untuk hal yang tersebut. Maka di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya menjadi pembeda sedikit kaitannya dengan untuk apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama tadi melalui Pak Musri tentang upaya-upaya saat ini setelah beberapa lama kita mengalami pandemi. Kita merasakan di lapangan, di kehidupan nyata, faktor kesehatan ternyata merupakan tantangan besar dalam kita menapaki aktivitas di bidang yang lain, termasuk misalnya di pendidikan, baik lembaga madrasah maupun sekolah, ini terkendala semuanya oleh apa yang disebut dengan pandemi itu. Maka ketika pandemi sekarang kita alhamdulillah rasakan sudah semakin melandai, maka upaya-upaya TPUKS pada saat-saat ini yang paling relevan kaitannya dengan bagaimana kami di Dinas Pendidikan ini melakukan pemrograman ke depan, yang paling relevan adalah bagaimana revitalisasi pembinaan dan pelaksanaan UKS. Kita cukup lama mungkin melupakan kehadiran atau keberadaan UKS yang ada di sekolah-sekolah di madrasah-madrasah. Ketika pandemi terjadi, orientasi kita sudah pokoknya ya rumah sakit dan ya tenaga medis. Di mana posisi UKS saat itu? Sebenarnya ini merupakan tantangan real di dunia pendidikan dan juga dunia kesehatan tentunya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari pendidikan mampu memberikan pemahaman kesehatan yang baik melalui lembaga-lembaga yang sekarang ini kita sudah bangun, sudah ada dari lama, UKS. Nah, ternyata UKS tampaknya keberadaannya masih relatif aktual ini secara fakta. Secara legal formal merupakan formalitas. Saya menyebutnya seperti itu karena apa? Keberadaannya masih dimaksudkan belum secara maksimal memberikan bekal pendidikan kesehatan kepada warga sekolah sehingga mampu menghadapi situasi kesehatan yang mungkin dalam situasi darurat seperti kemarin. Memang tidak diarahkan ke sana setidaknya, tetapi ada nilai-nilai dasar kesadaran di sektor kesehatan tentang pentingnya
sekolah, peserta didik dan gurunya memahami betul tentang pentingnya makna kesehatan. Di revitalisasi pembinaan dan pelaksanaan UKS menurut kami di Dinas Pendidikan ini harus ditumbuhkan kesadaran kolektif, ya. Harus ada strategi dengan serangkaian kegiatan terencana dan terarah yang dilakukan terpadu oleh stakeholder, oleh pemangku kepentingan kita semua untuk mempercepat tujuan UKS. Karena memang UKS ya memang hanya pada sifatnya pertolongan pertama saja. Kemudian saya baru materi. Macet. Nah, kenapa harus sebelumnya? Nah, kenapa harus kita lakukan revitalisasi di dalam pengelolaan TPUKS? Kita mengingat sejenak mungkin terkait dengan perjalanan UKS ini, bahwa UKS sudah ada mungkin dari kita dulu belum lahir tahun 56, Solo tidak ada generasi 56 di sini, dan itu mendahului kelahiran kita UKS. Kemudian UKS keberadaannya ketika saya masuk UKS termasuk UKMB, termasuk madrasah maksud saya, karena saya dari sekolah mengelola sekolah jadinya, tapi Pak Muslim saja dari Kemenang juga UKS, mestinya UKM ya. saya tanya madrasah. Didukung oleh SKP Pak Menteri, Mendikbud, Menak, kemudian Menkes dan Mendagri. Itu sudah 3 kali, 3 kalinya itu yang terakhir ini belum ini, maaf. Tahun 84, 2003 dan yang terakhir adalah SKB atau peraturan menteri atau peraturan bersama Pak Menteri tahun 2014 yang terakhir ini. Dukungan regulasi ini penting sebagai pijakan kita sebagai kelembagaan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun sampai ke tingkat pusat di dalam rangka operasional kegiatan. Ini di nasional ya. Kemudian di kabupaten juga kita dipayung hukumi oleh Pergub nomor 48 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan UKS di Banjarnegara. Kemudian berbagai upaya sudah dilaksanakan. SPM penjaringan kesehatan juga berjalan. Hasil Monef, ini tim pembina UKS Kabupaten menyimpulkan bahwa pencapaian UKS masih rendah dan belum merata. Ini kesimpulan yang tentu harus ditindaklanjuti, diiringi dengan upaya-upaya yang tadi kami sebut dengan ke depan Dinas Pendidikan berharap ada sebuah upaya revitalisasi. Apa tujuan revitalisasi? Yaitu meningkatkan kemampuan hidup serta peserta didik, ya, siswa-siswa kita dalam lingkungan hidup sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya, kemudian menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Tujuan umumnya kemudian secara khusus untuk semua TPUKS dan sekretariat TPUKS bisa berfungsi. Sekolah diharapkan ada tersedia 1 orang guru UKS dan 10% KKS terlatih. Ya. Semua sekolah melaksanakan penjaringan kesehatan bermitra dengan stakeholder puskesmas di sini, dan 50% sekolah di Kabupaten Banjarnegara memiliki rasio jamban dan peserta didik sesuai standar dan berfungsi. Fakta atau yang kami temukan di Kabupaten Banjarnegara memang dari 619 sekolah yang kami kelola di Kabupaten Banjarnegara, sebagiannya masih belum optimal menerapkan PHBS karena diantaranya mereka belum memiliki sarana prasarana yang memadai, khususnya dalam hal ini misalnya jamban. Ya, kalau di masyarakat
ada helikopter misalnya, ya kadang-kadang anak-anak SD juga ikut numpang di sana gitu ya. Bahkan kami juga masih menemukan sejumlah sekolah belum memiliki toilet WC jamban ini, sehingga mereka kalau ya misalnya buang air kecil itu atau besar, bahkan larinya untuk di kebun. Ya ini ada di tempat kita, terutama di daerah atas, tapi bawah juga mereka temukan. Kemudian ini Satgas kita coba untuk melakukan perbaikan terus-menerus dari sisi keterpenuhan standar minimal untuk sekolah dasar dalam hal pelayanan kesehatan. Kemudian semua sekolah memiliki CTPS dan tempat sampah yang berfungsi di semua kelas. Kemudian dari semua ini revitalisasi UKS, muaranya kami ingin bahwa di negara sekolah mampu menciptakan lingkungannya menjadi lingkungan sekolah dengan model yang kita acu pada sekolah sehat. Jadi bagaimana sekolah sehat itu diantaranya dibangun oleh kesadaran-kesadaran kolektif dari berbagai pihak tadi, di samping terus-menerus dilakukannya penumbuhan kesadaran kepada warga sekolah agar mereka tentang pola-pola hidup sehat itu menjadi kebiasaan yang menjadi yang merasuk di dalam keseharian mereka. Next, nanti sudah tentang peraturan bersama Pak Menteri ini. Di peraturan bersama Pak Menteri ini kita tentu ingat juga, tapi kita ingatkan lagi tentang trias UKS ya. Penerapan trias UKS tadi Pak Muslim sudah menyinggung pada 3 topik: pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Dari peraturan bersama Pak Menteri ini tentang pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan yang sehat, ini menjadi roh di dalam pembinaan kolektif dari berbagai pihak tadi kepada UKS-UKS di setiap satuan pendidikan atau di sekolah. Penerapan trias UKS dalam pembelajaran tatap muka untuk pendidikan kesehatan. Kenapa ini kami sebutkan tatap muka? Ini sudah disinggung, walaupun ini sudah keseharian, tetapi tampaknya memang status kesehatan atau status yang kemarin kita alami sampai dengan saat ini memang belum terputus dengan penetapan kita masih dalam situasi pandemi, dan pembelajaran pun masih dengan menggunakan pola protokol kesehatan. Artinya kita belum lepas betul dari bayang-bayang pandemi COVID-19. Faktualnya seperti itu, dan maka dalam hal proses transisi menuju ke situasi normal, selain program revitalisasi dalam konteks pembangunan organisasinya, kelembagaannya, yaitu tadi TPUKS, kita juga membangun dari aspek budaya, kebiasaan, praktek-praktek pembelajaran. Maka untuk penerapan UKS, untuk yang pertama pendidikan kesehatan, diorientasikan pada bagaimana di awal kegiatan tatap muka ini dilaksanakan. Poinnya tidak saya rinci, mulai dari literasi kesehatan, pembiasaan hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian dekresi sampai dengan pembinaan kader kesehatan sekolah, dokter kecil, KKR, PMR, dan lain-lain.
Kemudian next, ya ini urean kegiatannya juga tidak saya uraikan, nanti bahasa saja. Karena insya Allah sudah kita bahasa semua. Tapi ini program ini kita fasilitasi sebagai bentuk roadmap bagaimana pembangunan pendidikan kesehatan di sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Next, pendidikan fisik ya. Terus, penerapan trias UKS yang kedua, pelayanan kesehatan juga relatif sama. Tadi sudah diterangkan tentang penjaringan kesehatan dan pemeriksaan secara berkala, kemudian vaksinasi, pertolongan pertama pada kecelakaan dan seterusnya sampai dengan imunisasi. Next. Terus, penerapan trias UKS dalam pembelajaran tatap muka untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat. Insyaallah juga nyaris mirip. Karena kelihatannya memang referensinya sama ya. Ya masa kita mau cari referensi dari yang lain. Ketika sekolah dan madrasah kemudian referensinya sama, sebenarnya ini ya antenanya sudah sama tinggi. Ya, tinggal dikejut dan diolah dengan dinas kesehatan pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi dan kemudian memacu ya perkembangan lebih jauh. Pembinaan lingkungan sekolah sehat seperti itu. Terus lagi, ini mungkin yang sedikit tadi berbeda dengan yang disampaikan dari Kemenak, bahwa untuk manajemen UKS sebagai salah satu komponen tambahan dari trias UKS tadi yang ada 3 dalam rangka meningkatkan usaha kesehatan sekolah, ini adalah dengan memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini TPUKS. Bapak Ibu, adanya buku pegangan kesehatan, tolong ini klise mungkin ya, tetapi mari kita nanti setelah ini mungkin buka-buka lagi dokumen file kita tentang kelengkapan di masing-masing TPUKS, di mana dan sejauh mana pengelolaan buku-buku pegangan kesehatan yang tersimpan rapi itu, apakah sempat dibuka pada saat pandemi kemarin misalnya, atau malah mungkin sudah disimpan oleh pengurus yang lain yang lama. Ini kita revitalisasi juga manajemennya. Kemudian memiliki tim pelaksana UKS, TPUKS 2-3 tahun terakhir ini apakah berjalan berfungsi dengan baik? Saatnya saya kira untuk dilakukan pembinaan tim pelaksana. Kemudian tersedia media KIE kesehatan dalam rangka poster dan lain-lain. 2 menit lagi ya Pak. Tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian tersedia sarana prasarana olahraga. Bagian yang tidak kalah pentingnya di dalam kita untuk menjaga kesehatan sekolah, olahraganya siswa maupun guru-guru dan tenaga pendidikannya adalah tersedianya sarana olahraga. Maka sekolah, madrasah ini mesti menyediakan sarana ini. Kemudian yang tidak kalah penting, tersedianya dana untuk kegiatan UKS. Kalau di sekolah, di madrasah ada BOS ya, bantuan operasional sekolah. Dengan pengelolaannya sekarang di sekolah menggunakan AKAS, mohon tim pembina UKS semua kecamatan untuk melakukan himbauan kepada seluruh sekolah di kecamatan masing-masing, melakukan penganggaran terhadap tercukupinya kebutuhan UKS ya. Sebab walaupun sekarang diakreditasi UKS ini bukan menjadi sesuatu yang secara formal harus dipentingkan, ada bentuk fisiknya termasuk kelengkapan alatnya, tetapi keberadaannya sudah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem yang nyatu dalam sekolah sehat ini tentang penganggaran. Jadi tahun 2023 sekolah-sekolah harus menganggarkan untuk kebutuhan UKS-nya. Kemudian terdapat kemitraan dengan puskesmas otomatis atau dengan instansi terkait lainnya. Kemudian terdapat rencana kegiatan tahunan UKS, melakukan konsultasi koordinasi lakukan konsultasi koordinasi dengan tim pembina UKS, memiliki ruang UKS walaupun tadi saya sebutkan ruangan itu bukan menjadi suatu mutlak di dalam sebuah proses akreditasi, tetapi menjadi menjadikan pelayanan UKS kemudian tidak memiliki ruangan. Menggunakan raport kesehatan, raport kesehatannya kayaknya dulu pernah dibagikan pada saat beberapa tahun yang lalu. Apakah sudah disimpan dengan baik? Pertanyaannya, kalau disimpan dengan baik artinya itu salah ya, karena harusnya itu digunakan dengan baik ya. Harusnya digunakan. Di tempat saya dulu sama-sama dengan Pak Muslim ketua 3M, TKS-nya terima itu sudah langsung kita distribusikan di kecamatan, tetapi setelah itu kemampuannya tampaknya TPUKS perlu melakukan program pemantauan supervisi dan sebagainya. Ini tampaknya yang harus direvitalisasi dari kelembagaan TPUKS dan kegiatan-kegiatan UKS di setiap sekolah di kabupaten dan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentu saya tidak selansar Bu Dr. Latifah tadi terkait pemahaman tentang kesehatan karena memang bukan bidangnya ya. Maka nanti tolong jangan tanya tentang kesehatan, tanya kepada dari Dinas Kesehatan. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paparan dari beliau. Selanjutnya dari Bapak Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara akan disampaikan oleh beliau Bu Adun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat para narasumber dari Pak Kantor Pemerintahan Negara, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, serta Bapak Ibu dari tim pembina UKS PD tingkat kabupaten atau pemerintahan. Mohon kami dari bagian Kesra izin mewakili karena beliau Pak Kabak per 1 Juli 2022 ini kan kurang sehingga memberikan mandat atau tugas kepada kami untuk menyampaikan materi hari ini. Dan kebetulan PLT Kabak yang baru hari ini juga ada rapat terkait pembahasan Idul Adha sehingga izin mewakilkan oleh kami. Jadi tidak usah lama-lama karena aku sedikit sekali sehingga mungkin maraton menyampaikan materi terkait dengan keterpaduan dan penguatan manajemen TPUKSM di kabupaten kemudian TPUKSM di kecamatan juga di tim pelaksana sekolah atau madrasah. Usaha kesehatan sekolah dasar hukumnya ada SKP dari 4 menteri yang sudah dibahas tadi, ada Menteri Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Oktober 2014 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Manajemen pembinaan dan pengembangan UKS tujuannya antara lain yaitu untuk mengelola UKS dari pusat, daerah, kemudian di tingkat kecamatan sampai tingkat sekolah secara terpadu, terarah, intensif dan berfungsi lingkungan. Untuk apa? Hasilnya biar optimal. Nah, usulan PPUKS ini berjenjang di tingkat pusat ada, provinsi ada, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian ada di tingkat sekolah. Nah, semua
regulasi SK. Jadi ada SK yang dikeluarkan oleh Menteri, kemudian Gubernur, Bupati, Camat, dan terakhir di pelaksana itu di Kepala Sekolah atau Madrasah. Ini bahas struktur organisasi tim pembina kesuksesan sekolah kabupaten, kemudian ada sekretariatnya. Sekretariatnya ada di seksi administrasi keuangan, sesi program, dan sesi supervisi, evaluasi, monitoring. Kemudian tim pembina UKS kabupaten atau kota, fungsinya adalah sebagai pembina, koordinator, pelaksana program UKS di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten Nah, ini kota. jelas. Tugasnya antara lain mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, satgas, tenaga dan dana, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS, melakukan pembinaan dan pengembangan PK UKS kecamatan dan juga sekolah, plus koordinasi pelaksanaan tugas bidang UKS dengan instansi terkait, kemudian mengadakan rapat kerja UKS kabupaten atau kota yang dihadiri oleh seluruh PK UKS kecamatan sekali setahun ini minimal. Jadi kalau lebih dari setahun malah itu lebih bagus. Nah, kemudian ke indikator penguatannya ada SK Bupati. Alhamdulillah kami sudah punya SK Bupati terkait dengan penguatannya. Kemudian ada sekretariat PK UKS tadi sudah ada, satgasnya ada. Meskipun kami punya grup kecil, tapi sudah menulis salah satgasnya. Kemudian ada keterlibatan lintas sektor dalam UKS, ada dukungan dana dan dana dari APBD, ada di bidang kesehatan untuk pelaksanaan UKS. Kemudian ada PK UKS di kecamatan, ada bukti SK-nya. Kemudian ada program kegiatannya, ada pembinaan ke PK UKS secara berkesinambungan, dan kita lakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan lintas sektor, baik dengan PK UKS kecamatan ataupun dengan PK kabupaten minimal tadi 1 tahun sekali. Kemudian ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan, ada laporan tahunannya, kemudian ada papan nama, ada stempel juga. Namun untuk tenaga khusus kami belum ada untuk tenaga khusus ini karena untuk di OPD sendiri juga masih kekurangan, sehingga paling kita ada tenaga khusus ketika ada itu atau mau terkait dengan UKS. Kemudian tim pembina UKS kecamatan, fungsinya apa sih di tim pembina UKS kecamatan? Antara lain sebagai pembina, penanggung jawab, juga pelaksana program UKS di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan mana? Kebijakan dari PK UKS kabupaten atau kota, sehingga diharapkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PK UKS kecamatan itu linear dengan kebijakan kami, dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kami, sehingga kegiatan dilaksanakan juga sinkron atau nyambung dengan kegiatan yang di PK kabupaten. Tugasnya antara lain membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah di wilayah kecamatan. Tugasnya membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah. Sudah ada tim pelaksana sekolah atau tidak? Ketika sudah ada, lakukan pembinaan, dikembangkan, kemudian dikoordinasikan program-program UKS sesuai dengan petunjuk PKUKS kabupaten atau kota. Kemudian koordinasi juga terkait dengan rencana pengadaan satgasnya, kemudian tenaganya juga. Kemudian mengadakan rapat kerja PPUKS kecamatan. Sudah dilaksanakan atau belum Bapak Ibu? Koordinasi rapat-rapat. Sudah. Minimal 1 kali setahun atau sudah lebih dari itu? Tapi tidak seperti tahun kemarin mati suri ini, ibaratnya nih. Tahun kemarin kita sudah ada kegiatan blokir, kita harapkan kan sudah mulai aktif di PPUKS kecamatan, melakukan pembinaan, monitoring, juga pelaksanaan di PP sekolah.
bahwa TPUKS yang sudah terbentuk di kecamatan itu sudah kuat, punya SK atau belum? Punya. Kemudian ada keterlibatan lintas sektor, kemarin sudah ada. Kemudian ada sekretariat tetap atau tidak dan sarpasnya. Gedungnya aja. Kemudian ada dana atau tidak dari APBD. Ada yang ada yang tidak. Tidak ambil bersama. Kemudian ada TPUKS di pelaksanaan UKS di semua jenjang tingkatan dari mulai dari SD, RA, kemudian sampai di SMA untuk kewenangan kita sampai di tingkat SMP. Kemudian ada programnya, ada kegiatan, ada dokumen pelaksanaan kegiatannya, ada pembinaan tidak secara berkesinambungan ke sekolah. Kemudian ada rapat tidak ideasional, ada laporan tahunan tidak, ada pemahaman tidak, Burung IKL. jika dimulai beberapa sudah mulai, berarti kalau itu sudah gede, oh ternyata PPKS ini sudah kuat, oh PPKS ini perlu dikembangkan lagi atau perlu revitalisasi atau kemudian di pelaksanaan di sekolah fungsinya sebagai pembina tanggung jawab pelaksanaan program UKS di tingkat sekolah berdasarkan kebijakan tadi dari pusat dari kabupaten kemudian ke kecamatan. Tugasnya tadi itu membina pengembangan UKS di sekolah, koordinasi pelaksanaan program, mengadakan rapat, koordinasi perencanaan, kemudian pelaksanaan PUKS dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Nah, PUKS tidak kami bahas lagi karena tadi dibahas dua, ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan sekolah lingkungan sehat. Secara umum, kalau di pendidikan kesehatan masuk ke intrakurikuler, ekstrakurikuler dan mata lokal. Bisa kita sempatkan di situ terkait dengan UKS. Kemudian di pelayanan kesehatan ada preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Terkait dengan buku rapot yang kemarin sudah kami bagikan, namun hanya segmen saja itu bisa sebagai tindakan preventif. Dan itu kan bisa kita evaluasi siswa apakah perlu kita tindakan kuratif atau perlu juga rehabilitatif. Kemudian di pembinaan sehat Sebentar, Fir. sudah ada belum cuci untuk tangan, ya, ada kantin, ada toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, pengelolaan sampah, kemudian pemanfaatan pekarangan sekolah. Women juga Evaluasi lembaga PPUKS ini tapi kan sebagai salah satu indikator penguatan PPUKS di kecamatan, kabupaten ataupun di sekolah. Beberapa kali kita monitoring ke sekolah nih, sebenarnya ada PPUKS yang memang sudah aktif, punya program kerja, ada SK-nya, gedungnya ada, namun ada juga yang ada nama-namanya tapi ketika kita cari orangnya bingung, ternyata tidak dari situ, atau tidak ada SK-nya, ada nama-namanya. Di mana yang satu? Belum. Kegiatannya juga belum aktif. Kan benar. Jadi kami harapkan karena ada evaluasi ke sekolah, kemudian ada juga waktu itu kita monitoring ke sekolah juga terkait dengan pelaksanaan tatap muka. Sebanyak untuk PPUKS kecamatan sering melakukan koordinasi pembinaan ke TP sekolah. Mengingat apa tugas dan fungsinya memang harus seperti itu, lakukan koordinasi, lakukan rapat, dan ini ada 8 kecamatan yang sudah mengirimkan SK-nya ke kami. Ada program kerja dan sudah. Untuk kecamatan yang lain mungkin sudah menyusun tetapi lupa belum mengirim ke kami atau mungkin belum disusun sama sekali. Menghubungi Bapak Ibu untuk dikoordinasikan dengan stakeholder, untuk dengan Pak Camat ini ada
TPUKS di kecamatan. Jadi kami mengirimkan pemerintah, kami tungguin SK-nya dalam bentuk hard copy bisa ataupun melalui soft copy di e-office. Nah, realisasi untuk TPUKS ini adalah 2018 sampai 2022 saja. Jadi berakhir di tahun ini. Mengingatkan kepada Bapak Ibu, tugas dari Bapak Ibu ini menindaklanjuti rapor kali ini adalah untuk menyusun lembagaan TPUKS 2023 sampai dengan 2027 karena masa tugasnya itu 5 tahun. Untuk susunan TPUKS itu ada di pedoman pengembangan UKSM, bisa di-download, bisa juga membaca dari ini internet, itu bisa atau bisa ke kami ada di situ susunannya ada, tugasnya apa saja. Dan diharapkan di awal-awal tahun atau mungkin paling telat sebelum adanya rakor, semua kecamatan sudah punya SK tersebut sebagai legalitas formal untuk melaksanakan atau bertindak untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kemudian yang terakhir nih, bahwa perlu apa? Pembinaan pengembangan UKSM itu perlu komitmen yang tinggi dari seluruh tingkatan TPUKS, baik kami di kabupaten, kecamatan, sekolah, kemudian dari unsur eksekutif seperti DPRD maupun legislatif seperti DPRD maupun dari pemerintah. Ada jajaran dari dinas kesehatan, ada di Polri juga sebagai unsur eksekutif. Kemudian ada perlu pengembangan wawasan tentang pengelolaan UKSM di semua tingkatan pelaksana. Jadi untuk pengembangan wawasan perlu adanya feedback atau workshop terkait pengelolaannya, baik tenaga pelaksana, tenaga pembina, atau mungkin tenaga di puskesmas sendiri yang melaksanakan langsung. Kemudian koordinasi semua TPUKSM dengan seluruh stakeholder tadi ini. Terus yang terakhir, hal kecil tapi yang sering kita lupa, melaksanakan pencatatan, mengagendakan, mendokumentasikan setiap kegiatan, setiap program yang sudah kita laksanakan. Karena kita sering lupa, kita mau naik ke situ ternyata tidak ada program kerjanya kawan-kawan. Terus waktu kita ada mulai pagi, ternyata kegiatannya masih bingung, kan perlu ada dokumentasi. Itu nanti kita perlukan sebagai data awal untuk melaksanakan tindak lanjut dari program berikutnya. Tujuannya apa? Untuk menata manajemen atau mengelola TPUKS yang baik. Jadi ada yang kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Bila terhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada beliau Bu Aton sudah melaksanakan paparan yang ketiga. Sesi berikutnya adalah diskusi. Kami sepakati dulu sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam setengah 12 ya. Berarti Bapak nanti pintunya tak kunci nanti. Jam kita pasti ini jam 11:04. Saya beri waktu sampai jam 12:04 untuk sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, dari 3 pemateri tadi, terima kasih, materinya luar biasa, bagus semua. Ada yang di antara 3 itu kalau gitu tidak ada sejalan ya. Nah, dari ketiga silakan, mungkin ada yang mau disampaikan rencana kerjanya Bapak dari mana aja? Sigaru. Bentar. Perkenalkan, kami dari TPUKS Sigaru yang kaitannya dengan pemaparan tadi. TPUKS adalah terstruktur dari pusat sampai ke bahkan sampai ke sekolah. Namun TPUKS di kecamatan, mungkin di provinsi, kabupaten sudah teralokasikan anggaran. Namun di kecamatan itu belum teralokasikan anggaran sama sekali.
Untuk itu kami mohon kepada Kapolresnya, seandainya dialokasi anggaran dari TPUKS ini sehingga berjalan dengan semestinya. Kalau kemarin-kemarin itu bahkan patungan. Nah ini yang menjadi kendala sehingga sampai saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mati suri, hidup enggak, mati pun tak mau, sehingga diupayakan untuk hidup, namun hidupnya lepas kemis sekali. Untuk itu kami mohonkan untuk di tahun anggaran itu bisa tersplitkan dari sisi anggaran sehingga tercukupinya anggaran untuk TPUKS khususnya di kecamatan. Terima kasih.